Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudi Syafira dengan NIM F2212301. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi S1 Arsitektur. Kali ini saya akan menjelaskan tugas struktur bangunan bentang lebar yang menggunakan struktur pneumatik. Berikut kita akan menjelaskan pengertian dari struktur pneumatik. Struktur pneumatik merupakan sistem struktur bangunan tenda dengan bahan yang digunakan berupa lembaran tipis, yaitu membran, yang sifatnya fleksibel. Penggunaan struktur ini memanfaatkan gaya tarik yang membentuk dan primer berupa garis lengkung atau parabola yang membuka ke atas, dikarenakan bahan struktur yang memanfaatkan adanya gaya tarik berupa sifat lentur dan juga lemas. Terbentuknya struktur pneumatik juga bergantung pada komposisi membran yang diberikan medium sehingga terjadinya perbedaan tekanan. Berikut ada juga yaitu komponen utama dalam struktur pneumatik. Yang pertama adalah kompresor, yang kedua adalah regulator, yang ketiga adalah check valve, yang keempat adalah tangki akumulator, yang kelima adalah silinder pneumatik atau akuator, yang keenam adalah pipa pneumatik. Prinsip kerja struktur pneumatik, yang dimana prinsip kerja sistem pneumatik adalah menggunakan udara terkompresi untuk menghasilkan gerakan mekanis. Berikut langkah-langkah utamanya yaitu kompresi udara. Kompresor menghisap atau mengkompresi udara dari atmosfer lalu menyimpannya di tangki akumulator. Yang kedua adalah pengaturan tekanan. Udara disaring, diatur tekanannya dan dikeringkan menggunakan unit VRL yaitu filter regulator lubrikator. Yang ketiga adalah distribusi udara, yang dimana udara bertekanan dialirkan melalui pipa ke komponen seperti silinder pneumatik. Yang keempat adalah gerakan mekanis, yang dimana udara masuk ke silinder mendorong piston untuk menghasilkan gerakan atau memanjang atau memendek, dikendalikan oleh valve. Yang kelima adalah hukum fisika, yang dimana sistem bekerja berdasarkan hukum Boyle atau Charles dan juga Pascal untuk distribusi tekanannya. Berikut ada juga kelebihan dan juga kekurangan pneumatik, yang dimana yang pertama adalah kelebihan sistem pneumatik. Yang pertama adalah cepat dan responsif. Gerakan cepat atau ideal untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan tinggi. Yang kedua, bersih dan ramah lingkungan, menggunakan udara, tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga, aman atau cocok untuk lingkungan dengan standar kebersihan tinggi. Yang keempat adalah fleksibel, yang dimana mudah mendistribusikan udara ke berbagai titik dalam sistem. Yang kelima adalah biaya perawatan rendah atau komponen murah dan mudah dipelihara. Berikut ada juga kekurangan sistem pneumatik. Yang pertama adalah kekuatan terbatas, tidak sekuat sistem hidrolik untuk aplikasi berat. Yang kedua adalah efisiensi rendah atau kebocoran udara dapat mengurangi efisiensi. Yang ketiga adalah ketergantungan pada kompresor, yang dimana memerlukan kompresor yang terus beroperasi. Berikut kita masuk di studi kasus dan juga pembahasan, yang dimana pada pembahasan kali ini saya memakai gedung bangunan Tokyo Dome, yang dimana lokasinya ada di Stadion Bunkai atau Jepang. Tokyo Dome adalah stadion bisbol yang terletak di Bunkai atau Jepang dan dibuka 17 Maret 1988. Stadion ini memiliki kapasitas 55.000 tempat duduk dan dikenal dengan julukan Big Egg karena bentuknya yang unik. Selain bisbol, Tokyo Dome juga digunakan untuk berbagai acara olahraga lainnya seperti konser musik dan juga pameran. Berikut seperti pembahasan yang pertama. Tokyo Dome juga memakai struktur pneumatik dan juga memiliki membran di dalamnya, yang dimana ada tekanan udara. Struktur membran juga memiliki keuntungan ekonomis karena pencahayaan buatan tidak diperlukan di siang hari. Namun sistem struktur memiliki kewaspadaan karena struktur atap yang merugikan kondisi cuaca.
Berikut juga terdapat dua tipe membran. Yang pertama adalah air super type, yang dimana menggunakan struktur membran jenis struktur pneumatik membran yang dibuat menggelembung atau dengan meningkatkan tekanan udara di dalam ruangan lebih dari 0,3% terhadap tekanan udara di luar ruangan. Yang kedua adalah suspension membran type, di mana penguatan atau penenganan dimasukkan ke dalam membran yang prinsipnya menyerupai payung. Berikut juga ada cara kerja penyaluran beban pada Tokyo Dome. Yang pertama, pada struktur ini, bidang menerima beban membentuk ruang dan sekaligus memikul beban. Yang kedua, ada arah penyaluran gaya pada bangunan Tokyo Dome disesuaikan dengan geometri ruang yang dinaungi. Yang ketiga adalah penempatan arah lembaran yang berfungsi sebagai penyalur beban kedua kolom penumpu utama yang menuju ke pondasi rakitan. Yang keempat adalah penggunaan pondasi rakit, merupakan pilihan yang lebih ekonomis daripada penggunaan pondasi tiang panjang. Baik, kesimpulan dari Tokyo Dome adalah merupakan stadion pertama yang berada di Jepang. Pemilihan sistem struktur sangat sesuai dengan kondisi iklim dan juga tuntunan fungsionalnya, di mana udara panas yang dikompresi ke dalam membran. Selain sebagai elemen pemikul berat, beban sendiri juga dapat dimanfaatkan untuk mencairkan salju. Ketepatan pemilihan sistem struktur dan penggunaan material yang sesuai adalah hal yang paling esensial dalam desain suatu bangunan. Dan bangunan Tokyo Dome sebagai bangunan bentang lebar yang berfungsi untuk mewadahi kegiatan olahraga baseball dapat terkomodiri dengan baik dan juga secara struktural.